Selamat datang di dalam seri belajar tentang nubuatan Daniel, pasal 9 ayat 24 sampai 27, tentang nubuatan 70 kali 7 masa. Hari ini kita akan melihat di dalam sesi kelima, betapa ajaibnya firman Tuhan di dalam menggenapi masing-masing dari klausa atau maksud dan tujuan dari masing-masing bagian di dalam nubuatan ini. Dan diberi perintah kepada kita, ketahuilah dan pahamilah. Nah, ada 6 maksud atau tujuan, atau juga bisa disebut klausa, yang harus digenapi. Dan hanya diberi waktu 490 tahun. Sebab dikatakan, mulai dari saat dikeluarkan satu perintah untuk membangun dan memulihkan Yerusalem dan Bait Suci, sampai kepada penggenapan semuanya ini, akan ada 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, dan 1 kali 7 masa. Nah, kemudian kita tahu yang 1 kali 7 masa yang terakhir terbelah menjadi setengah dan setengah, atau 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Tapi kita melihat ke-6 maksud dan tujuan itu kembali. Yang pertama, melenyapkan kefasikan. Kedua, mengakhiri dosa. Ketiga, menghapuskan kesalahan. 4, mendatangkan keadilan yang kekal. Kelima, menggenapkan penglihatan dan nabi. Keenam, mengurapi yang maha kudus. Jadi, 6 maksud dan tujuan ini harus digenapi dalam tempo 490 tahun. Ini tak boleh ditawarkan. Ini mutlak, 490 tahun. Nah, di dalam pelajaran yang lalu, kita sudah melihat tentang di akhir zaman akan terjadi 2 kebangkitan. Ada kebangkitan yang pertama itu untuk orang percaya sebelum 1000 tahun damai. Di akhir 3,5 tahun aniaya besar zaman antikristus, sebelum awalnya 1000 tahun damai. Lalu kebangkitan kedua adalah untuk orang jahat, orang fasik, orang-orang yang telah menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka akan dibangkitkan, dan kebangkitan itu juga disebut maut kedua. Kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa ada orang-orang Kristen yang sebenarnya tidak termasuk pemenang-pemenang, tapi ini adalah orang-orang Kristen percaya kepada Yesus, dan mereka masuk ke dalam zaman antikristus. Zaman 3,5 tahun murka Allah dicurahkan di atas muka bumi. Tetapi karena mereka menolak untuk tunduk kepada antikristus, menolak untuk menerima tanda 666, mereka dipenggal kepalanya. Tetapi mereka juga ikut dibangkitkan sebagai pemenang. Bersama dengan gereja yang sempurna. Akan diangkat menyongsong Yesus di udara. Dan akan hidup sebagai pemenang. Sebagai raja-raja dan imam-imam di dalam kerajaan Allah. Bersama dengan Yesus selama 1000 tahun damai. Itu luar biasa. Lalu dikatakan selanjutnya, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi orang fasik, mereka tidak akan bangkit bersama-sama dengan orang-orang percaya. Dengan orang-orang yang hidup sampai kedatangan kembali Yesus. Dan semua orang percaya dari zaman Adam sampai Yesus datang kembali. Tapi orang yang sudah percaya itu. Jadi orang-orang yang lain yang tidak percaya, tidak masuk kebangkitan itu. Kebangkitan yang pertama itu adalah untuk orang-orang percaya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas
mereka. Jadi kebangkitan kedua atau maut kedua di akhir 1000 tahun damai. Jadi orang yang dari dapur api dibangkitkan dengan kuasa setan untuk membuat serangan terakhir terhadap Allah. Tapi api dari surga dicurahkan atas mereka, dihanguskan, dan setan ditangkap, dia pun dibuang ke dalam laut api. Dan orang-orang yang tidak percaya menghadap aras putih untuk menghadapi penghakiman terakhir sebagaimana dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 20. Jadi orang-orang fasik yang mati dibuang ke dalam dapur api alam maut, tetapi orang percaya akan penuh kemuliaan. Nah, ini sedang berbicara tentang saat Yesus datang kembali. Jadi waktu Yesus datang kembali, cahaya kemuliaannya begitu dahsyat, semua orang fasik akan mati, akan tewas. Lihat di dalam kitab Wahyu pasal 19, bagian terakhir, semuanya mati. Kita akan lihat sebentar lagi. Nah, dalam Matius 13, 40-43, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya. Jadi tidak ada orang yang bisa luput di dalam kemuliaan kedatangan kembali Tuhan Yesus. Berulang kali kita lihat semuanya dihukum. Semuanya dibuang ke dalam dapur api. Jadi karena ini adalah akhir dari dosa. Ini adalah akhir dari segala kefasikan di atas muka bumi. Jadi semuanya dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi orang fasik yang hidup di atas bumi waktu Yesus datang kembali, semuanya dikumpulkan, semuanya mati, semua dibuang ke dalam dapur api untuk menantikan akhir 1000 tahun damai di mana mereka harus menghadapi aras putih. Tetapi orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Karena di dalam 1000 tahun damai, tidak ada setan, tidak ada antikristus, tidak ada nabi palsu, tidak ada orang fasik, tidak ada penyakit, tidak ada dosa, tidak ada pemberontakan. Kita akan hidup di dalam kemuliaan Bapa yang bercahaya seperti matahari. Bahkan 7 kali lipat, 7 hari, seperti dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya. Di dalam Wahyu 12 ayat 1, kita melihat bahwa gereja Tuhan, umat Tuhan, dari segala zaman, akan bercahaya dengan matahari dan ada mahkota bintang-bintang di kepalanya dan dia berdiri di atas bulan yang telah menjadi darah sebagai tanda kedatangan kembali Tuhan Yesus. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan. Nah, ini adalah mempelai wanita Kristus yang mulia. Ini di dalam konteks Wahyu 11, 12, 13 yang ada pada akhir zaman. 3,5 tahun terakhir menjelang kedatangan kembali Yesus. Jadi ini tidak mungkin adalah Maria, karena itu 2000 tahun yang lalu. Tidak mungkin bangsa Israel untuk melahirkan Yesus, karena itu juga 2000 tahun yang lalu. Ini adalah gereja pemenang, gereja mulia. Dan dia diselubungkan dengan matahari, dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini adalah kemuliaan-kemuliaan di dalam kebangkitan untuk orang percaya. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 41 dan 42, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa kemuliaan
Bapa, Anak, Roh Kudus, kemuliaan matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan akan berbeda satu orang dengan yang lain. Jadi mereka yang di dalam kebangkitan akan dibangkitkan dan akan diberi pahala sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka sebagai seorang pengikut rencana Tuhan, maksud rencana kekalnya Tuhan. Mereka yang melakukan kebenaran-kebenaran dan taat dan beriman dan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Allah akan diberi pahala kemuliaan Allah. Gereja pemenang di akhir zaman, perempuan itu, dia dapat tiga-tiganya. Dia dapat kemuliaan matahari, dia dapat 12 bintang, dia dapat bulan di bawah kakinya sebagai fondasinya. Dan kita melihat bahwa kemuliaan ini akan nyata di atas muka bumi di dalam umat Tuhan akhir zaman. Di dalam Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah menjadi teranglah. Nah, matahari, bulan, bintang-bintang. Ini adalah alat-alat terang, tetapi bukan secara jasmani, tetapi kemuliaan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi ini bukan berbicara tentang cahaya jasmani atau dari benda-benda di langit. Ini berbicara tentang cahaya kemuliaan dari Allah sendiri yang akan terbit atas umat Tuhan. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi ini akan terjadi di dalam zaman yang sudah cemas sekali. Kegelapan, ketakutan, di mana orang tak berdaya, tidak ada jawaban. Mereka sedang pusing-pusing mencari. Mereka bahkan ada yang mati ketakutan. Mereka sedang mencari jawaban. Tapi gereja Tuhan di saat itu, yang mungkin pada saat ini banyak diolok, mungkin banyak yang menolak, mungkin ada yang berkata, oh ini cuma dongeng. Tetapi pada zaman itu, di dalam kegelapan, di dalam ketakutan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di atas orang-orang percaya. Kemuliaan Bapa, Anak, Roh Kudus, kemuliaan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan kemuliaannya menjadi nyata. Nyata, dapat dilihat, visible. Orang akan bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dengan orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sesungguhnya diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam Roma 8:19, dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seperti seekor induk ayam, dia mengerami telur-telurnya 21 hari. Lalu pada tepat waktunya, walaupun waktu bertelur, 1 hari 1 telur, besok 1 telur, besok 1 telur, besok 1 telur. Jadi dia tidak bertelur semuanya sekaligus. Tetapi waktu Roh Kudus mengeraminya, umat Tuhan, walaupun lahir baru 1 hari, satu hari, atau tahun depan, tetapi hari penetasan terjadi pada saat yang sama. Telur-telur ayam menetas bersama-sama. Gereja Tuhan akan menetas dan menjadi nampak, menjadi nyata. Karena Roh Kudus yang mengerami kita. Kita harus berada di bawah sayapnya. Dan dia sedang mempersiapkan satu hari kenyataan kuasanya. Kemuliaan Tuhan yang nyata. Ini akan memicu suatu tuaian raksasa di atas muka bumi. Jadi di akhir zaman orang-orang percaya yang menang akan bertumbuh dan dinyatakan serupa dengan Yesus. Yang menarik di dalam Yudas 1, 14-15, Henok keturunan ke-7, angka 7, angka kesempurnaan. Satu angka yang menunjukkan akhir zaman. Ternyata Henok, dia harus mengambil bagian di dalam kesempurnaan gereja akhir zaman. Itu sebabnya kita melihat Henok berperanan di dalam kitab Wahyu. Dan mungkin dia adalah malaikat yang disebut di dalam Wahyu 22 yang melayani Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mau sujud menyembah kepadanya. Dan malaikat ini berkata, jangan sembah aku. Aku seorang hamba Tuhan sama seperti kamu. Aku salah satu dari nabi. Dan memang kita sudah tahu di dalam Yudas, Henok adalah seorang nabi. Dia bernubuat tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus. Jadi Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya.
Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi itu Yudas 1 ayat 14 dan 15. Jadi ketahuilah dan fahamilah, segala kefasikan akan dilenyapkan dengan kedatangan kembali Yesus. Hanya orang percaya yang akan tahan hidup dalam hukuman akhir zaman. Matius 24 ayat 37. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, nah berapa banyak orang luput dari air bah? Hanya mereka yang di dalam bahtera. Semua orang yang lain tewas. Demikian pada kedatangan kembali Tuhan Yesus. Hanya mereka yang di dalam bahtera Kristus yang akan selamat. Semua orang yang lain akan tewas. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi pada zaman Nuh hanya 8 jiwa yang telah percaya, yang berada di dalam bahtera diselamatkan dan tahan hidup. Demikianlah waktu Yesus kembali. Hanya orang percaya yang diubahkan akan sanggup tahan hidup dalam api kemuliaan Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Kemuliaan Allah. Hanya gereja yang akan bisa tahan karena kita pada waktu bunyi sangkakala terakhir itu, pada waktu yang mati dalam Kristus bangkit dan gereja yang hidup bersama-sama diubahkan mendapat tubuh kemuliaan. Karena itu api kemuliaan Allah itu adalah kita mandi di dalam kemuliaan. Begitu indah, begitu luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut terhadap api yang kekal itu. Karena itu adalah api kemuliaan Allah. Nah, jadi kapan maksud dan tujuan yang pertama ini digenapi? Daniel 9:24 sudah berkata 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. Nah, kita lihat di dalam gambar ini, saudara-saudara, ada 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, baru ada setengah kali 7 masa, atau 3,5 tahun, sampai Kristus disalibkan. Lalu terjadi masa penundaan. Ini adalah zaman bangsa-bangsa, zaman kasih karunia untuk Injil ke bangsa-bangsa yang lain selain Israel. Nanti 3,5 tahun atau setengah kali 7 masa terakhir ditunda sampai akhir zaman. Ini adalah 3,5 tahun zaman antikristus, murka Tuhan akan dicurahkan. Dan di akhir 3,5 tahun itu semua kefasikan dilenyapkan di dalam cahaya kemuliaan kedatangan kembali Tuhan Yesus. Jadi kita melihat waktu Yesus datang kembali, melenyapkan kefasikan itu sudah digenapi. Jadi untuk menutup sesi ini ada pertanyaan menarik. Apa ada orang fasik dalam 1000 tahun damai? Saya sudah mendengar orang berkhotbah, nanti akan ada 144,000 Billy Graham, orang-orang Yahudi yang akan menginjili dunia selama 1000 tahun damai. Saudara, tidak ada penginjilan di dalam 1000 tahun damai. Itu hari perhentian. Itu Sabat, hari ke-7. Dan tidak ada orang fasik. Sudah mati semua. Sudah dilenyapkan di dalam cahaya kemuliaan Tuhan. 1000 tahun damai itu adalah satu zaman bulan madu di mana umat Tuhan bersama-sama dengan Yesus sebagai mempelai lelaki. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita akan juga menjadi keluarga dengan Bapa. Bapa yang mempunyai begitu banyak anak dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Roh Kudus akan melihat kita sebagai bait sucinya yang penuh dengan kemuliaan Allah. Allah akan puas. Dan selama 1000 tahun sebagai penutup dari God's roadmap, atau sebagai peta zaman, atau sebagai waktu yang Tuhan sudah siapkan. 70 kali 7 masa sudah digenapi. Nah, kalau semua orang fasik mati dalam kemuliaan dan penghakiman, waktu kedatangan kembali Yesus adalah tidak mungkin
Ada orang fasik, dosa, penyakit, iblis, antikristus, dan nabi palsu dalam 1000 tahun damai. Karena pada waktu Yesus datang kembali, di akhir 3,5 tahun aniaya besar itu, sebagai akhir dari 3,5 tahun dan awal 1000 tahun itu adalah genap 490 tahun dan semua kefasikan dilenyapkan. Di dalam pelajaran berikut, kita mau melihat tentang klausa yang berikut atau maksud dan tujuan yang berikut supaya kita terus belajar tentang topik Daniel 70 kali 7 masa. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.